Ya, oke. Balik lagi. Nah, jadi pada video kali ini, sekarang gimana ya? Gue mau liatin dulu ini motor. Kalian yang subscriber gue udah lama atau yang sering mantengin gue, minimal itu nggak pernah absen nontonin video di channel ini, kalian pasti masih pada ingat dengan motor ini. Kita lihat dulu yuk. Jadi ini tuh motor Beat FI. Sesuai thumbnail kalian harusnya udah pada tahu lah. Ini tuh dulunya konsep motornya tuh Pro Pure Taillock. Kalian bisa cek ada video di sini. Jadi dulu tuh gue udah pernah review kalau nggak salah 3 bulan 4 bulan yang lalu ya. Motornya tuh masih berkonsep Pro Pure Taillock di kelas Auto Trend. Emang motor buat kontes, emang jarang dipakai, emang buat kontes aja. Nah sekarang motornya udah berubah aliran, bukan tobat ya. Kalau tobat itu lebih ke jelek jadi bagus. Ini tergantung selera sih kalau modif ya. Sekarang motornya udah ala-ala San Mori. Tapi yang gua bikin salvok itu ala-ala San Mori tapi bautnya masih pakai stainless warna gold. Tapi kata yang punyanya ntar bakal diganti kok. Jadi ntar kita akan bikin 2 sesi ya. Sesi yang kedua tuh kita akan tanya ke pemilik motor ini, kenapa alasannya yang punya motor itu ganti konsep gitu loh. Ya nggak tahu sih, entah diracuni temennya, entah gimana. Ya sekarang kita masuk ke inti videonya dulu, tapi sebelumnya kalian bisa lihat dulu sinematik berikut ini. Ya, jadi untuk penampakan motornya kayak gini. Jadi kita akan jelasin dulu mungkin dari basic dari motor ini ya. Jadi dari basicnya ini untuk bodinya sendiri, dia bodinya tuh masih menggunakan bodi yang kemarin. Kalian bisa lihat warnanya tuh emang sama sih ya, atau gak ada bedanya sama bodi yang kemarin. Terus ini pun kayak dari paketan karbon atau Kevlar mungkin ya, bukan karbon ya, soalnya emang Kevlar. Ini udah pakai Kevlar semuanya. Dari segi apa namanya, kayak body part, body kasarnya itu kayak spakbor, kayak apalagi ya, filter itu masih dengan body yang kemarin. Ini kalau bisa gua simpulkan, yang dirubah itu nggak 100%. Kenapa gua bisa bilang nggak 100%? Kan ini part ini body itu masih menggunakan yang kemarin. Oke, kita bahas dari depan. Warna masih menggunakan yang kemarin. Kita nggak usah banyak jelasin untuk soal warna karena warnanya masih kemarin. Cuma ini sekarang nggak pakai stripping. Ini ada logo Beat di sini. Kalian bisa lihat ada Beat di sini. Ini Beatnya bukan emblem yang karet, melainkan emblemnya yang udah kayak, kalian pasti tahu kan emblem motor PCX kan. Nah kayak gitulah kurang lebihnya sama. Jadi bodinya polos. Cuma di sini ada variasi kayak buat penarik mobil ini. Gua nanya si Iki tuh ya kan, buat penarik mobil kan. Ini nggak tahu fungsinya buat buat narik, bener kok. Jadi fungsinya tuh buat behel. Kalian kalau behel kan tahu kan ditarik-tarik gitu kan, kayak digini-gini. Nah ini fungsinya sama kayak behel lah, kurang lebihnya. Kreatif juga sih. Oke, kita akan bahas dari atas. Seperti biasa kalau motor-motor San Mori itu spionnya udah menggunakan apa sih, bar end ya namanya ya. Cuma ini bar endnya agak biru. Coba gue lihat ini buat dilihat enak nggak sih? Ngelihat ke belakang agak aneh sih kalau gue yang nggak biasa ya. Jadi untuk sisi penglihatannya tuh agak tanggung, enggak, cuma aneh gitu loh. Udah kecil kan. Ya namanya juga spionnya. Ini spion ginan sama polisi ditilang nggak sih? Enggak. Nggak tahu apa enggak? Nggak tahu. Tanya yang Gue nggak tahu lah, menebak-nebak aja. Jadi spionnya ini pakai bar end, gue nggak tahu mereknya apa, cuma listnya di sini merah warnanya tuh. Gue bisa simpulkan kenapa dia ambil warna merah, karena mungkin nyocokin sama variasi-variasi dan velg ya. Ntar kita akan bahas velgnya juga. Ya sekarang, bukan ntar. Dari velg, ini velgnya tuh pakai velgnya yang palang 5 atau Beat yang lama, model Beat, Scoopy atau Vario lama yang 110 tentunya ya, bukan 125 ya. Jadi ini tuh velgnya tuh pakai yang dulu warna merah apa sih ini namanya? Kayak merah marun gitu.
Terus dari ban, dia pakai bannya tuh Maxxis ini. Nih, bisa shoot nih pakai kamera kedua kelihatan kan? Ini bannya Maxxis, ukurannya 90/90. Jadi gede sih. Maxxis itu ban mahal loh masuknya loh. Nah, dari bottom shock depan, dia bottom shock depannya ini ori, cuma ini udah di refine pakai warna silver, bukan silver ya, abu-abu. Orang biasa sebut itu abu-abu monyet katanya, yang kayak gini tuh. Paketan depan full, ini masih standar, tapi kalau paketan depan yang body yang motor kemarin, gue pengap pakai body yang kemarin itu, ini udah mantep banget. Atau motor yang kemarin lah intinya lah, udah beda banget ya sama yang sekarang. Untuk paketan pengeremannya, ini pakai ini nih, apa namanya ini? Yang bukan silver, chrome. Termasuk bos-bosan depan atau bos-bosan dalamnya juga ya. Jadi paketan pengereman itu udah original, full ori. Lalu kita berpindah ke sebagian ini nih, di atas itu saklarnya kalian bisa lihat nih, saklarnya tuh kenapa gue nggak ngerti kenapa yang birunya cuma 2 ya. Belang. Yang birunya tuh cuma 2. Jadi untuk sen-sen, lampu jauh pendek sama starter itu pakai saklar original. Gue nggak paham kenapa alasan Kia. Di sini ada stabilizer nih, stabilizer model RTC atau apalah itulah. Tapi ini yang ori loh. Soalnya dulu itu taillooknya barang-barang lama semua, bukan barang-barang baru. Ini bodi kasar masih hitam polos semua. Cuma di sini nih, di sini masih ada sisa bahan-bahan yang kemarin atau bekas-bekas yang kemarin. Ini ada oil cooler dari SPS. Cuma kan kalau yang bodi yang kemarin atau motor yang setelan kemarin itu udah rame banget ya. Oil cooler di sini, ada FPR juga di belah sini. Kalau sekarang udah nggak terlalu rame banget lah intinya. Terus dari paketan bawah, kalau yang kemarin kan dia pakainya itu kalau nggak salah pakai ini ya, pakai apa sih namanya tuh ini? Standar yang two-tone atau yang biru gold itu. Cuma sekarang udah pakai chrome. Ya biar simple mungkin sih, sesuai dengan temanya. Ini footstep pun sama, modelnya tuh footstep apa sih namanya, gue lupa ya namanya tuh, tapi gue inget kok, tapi cuma lupa namanya. Ini pakai yang ala-ala kayak chrome juga, jadi menyesuaikan dengan konsep yang lain atau dengan part-part yang lain, sama selahan, sama menggunakan yang chrome. CVT-nya kayaknya kayak nggak ada perubahan dari yang kemarin warnanya. CVT-nya tuh warna sama kayak yang kalau nggak salah yang kemarin tuh hitam deh, cuma hitamnya powder coating. Sekarang udah berubah. Sama kayak yang depan ya, itunya. Warnanya. Untuk baut ini pas menggunakan bautnya warna gold. Kata yang punya, tadi itu kata yang punya, katanya ini baut yang warna gold tuh semua mau dibikin apa sih itu namanya tuh yang dipakai ke itu tuh ke cairan gitu loh, biar jadi chrome bautnya tuh. Tapi gue nggak tahu sih lebih pantas pakai chrome apa pakai warna gini, gue nggak tahu. Terus ini sok belakang ini pakai, gue nggak tahu apa mereknya, ini Soa. Mang itu Soalin? Soa yuk. Ini pakai Soa. Yang kemarin tuh kalau nggak salah model kopi Ohlin kalau nggak salah ya. Tapi gue kalau salah mohon diralat. Ini Soa warna merah. Sekali lagi gue tekankan ini merah menyesuaikan dengan konsep yang lain. Masuk sih merah-merah gitu kan. Terus ini filternya tuh udah di Kevlar bolak-balik ya, box filternya. Depan belakang. Paha rem tuh, kalian bisa lihat juga itu paha rem. Oke, kita bahas dari knalpot. Knalpot yang kepake cuma kamera itu ya, nggak apa-apa. Dari knalpot, ini knalpotnya pakai CLD atau CLD C1, C1. Gua nggak tahu bedanya apa CLD C1, C7 bukan C1. Ini gua buta ya. C7. Ada racing. Kita coba suaranya. Ada beren-berennya sih. Ini suaranya bisa lebih garang karena kebantu dari mesin yang udah nggak standar ya. Kata yang punyanya ini mesinnya udah 54, tapi gue ngerti sih. Pokoknya katanya itu 54. Apa maksudnya apa? Mungkin diameter dari pistonnya atau apanya juga nggak usah tahu ya. Ini knalpotnya dari bahan sih kayak bukan knalpot murah ya, bukan kayak knalpot yang 100.000 atau 300.000-an ini kayaknya, tapi gue nggak tahu ya sekali lagi karena gue bukan bidangnya. Knalpot ini leherannya nggak terlalu besar kalau gue lihat dan nggak ada cacing-cacingnya gitu di sini. Oh ini pakai chrome juga. Jadi konsepnya tuh kalian bisa nilai sendiri lah bagus apa enggaknya. Ini Kevlar juga, ada tutup KTC Racing di sini. Terus ini ada kayak bekas-bekas detailing yang kemarin di dalamnya.
mungkin cuma segitu lah kalau review, apalagi yang perlu kita bahas. Jadi dari keseluruhan motor ini gue bisa simpulkan ini berubahnya sekitar berapa persen ya dari yang kemarin ya, 80, 70. Kalian bisa nilai sendiri kalau kalian udah nonton review lengkapnya yang kemarin. Mungkin gini doang untuk video kali ini. Yang gua belum bahas mungkin apanya ya, udah deh semua. Kalau untuk baut-baut kayak ada di mounting, baut perobol ada di mounting, itu nggak usah perlu dijelasin ya. Ya lagian buat apa juga sih, yang kemarin udah lengkap kok. Kalian bisa tonton video yang reviewnya yang kemarin. Mungkin gini doang untuk reviewnya kali ini. Setelah video ini kita akan bikin dulu test ride, sesi test ride, lalu bikin sesi tanya jawab dengan motor atau pemilik motor ini. Sesi tanya jawabnya akan ngapain, jadi gua akan tanya kenapa gitu loh, pindah, alasan dia kenapa pindah aliran ke motor dunia. Ya gitu mungkin untuk video kali ini. Apa lagi ya? Untuk budget gua nggak bisa jelasin, ntar kita jelasin di sesi yang sama pemiliknya lebih jelas ya. Ini berapa menit gitu? 9 9? 10 kurang. Cukup lah. Ya mungkin untuk video kali ini kita cuma segini aja dulu. Nanti kalian jangan lupa mampir ke ini video pertama untuk sesi ini. Ntar kita akan bikin pakai SX 1, 2, 3. Ini yang satu, yang kedua tuh test ride, yang ketiga kita akan tanya-tanya dengan pemilik motor ini. Ya gitu doang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tonton video yang setelah ini ya.